Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 dari kelas 12-6. Baiklah, tidak usah berlama-lama. Di sini kami akan menampilkan infografik dalam bentuk visual dinamis yang telah kami kerjakan secara berkelompok. Pada infografik ini, kami memilih tokoh sastrawan yaitu Supardi Djoko Damono. Supardi Djoko Damono adalah seorang sastrawan yang lahir pada tanggal 20 Maret 1940. Beliau adalah anak pertama dari pasangan Satyoko dan Saparian di Solo, Jawa Tengah. Beliau berasal dari Solo, tepatnya Ngadijayan. Supardi Djoko Damono menikah dengan Wardiningsih dan dikaruniai 2 orang anak, seorang perempuan yang bernama Rasti Sunyandani dan seorang laki-laki, Rizky Hendriko. Pendidikan yang dijalaninya adalah SR atau Sekolah Rakyat Keraton Kasatrian Baluwarti Solo. Lalu, ia melanjutkan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Solo. Setelah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas, Supardi kuliah di Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dengan jurusan Sastra Inggris. Dia pernah memperdalam pengetahuan tentang humanitis di University of Hawaii, Amerika Serikat pada tahun 1970 sampai 1971. Pada tahun 1964 sampai 1968, beliau ditetapkan sebagai dosen tetap ketua jurusan Bahasa Inggris IKIP Malang Cabang Madiun. Kemudian pada tahun 1968 hingga 1973, beliau diangkat sebagai dosen tetap di Fakultas Sastra Budaya Universitas Ponorogo, Semarang. Dilanjutkan pada tahun 1974, beliau bekerja sebagai dosen tetap di Fakultas Sastra Universitas Indonesia, jurusan Sastra. Kemudian, pada tahun 1989, Supardi Djoko Damono memperoleh gelar doktor dalam ilmu sastra. Pada tahun 1995, beliau dikukuhkan sebagai guru besar di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Supardi Djoko Damono menjabat sebagai pembantu Dekan 3 Fakultas Sastra Universitas Indonesia pada tahun 1979 hingga 1982. Kemudian diangkat sebagai pembantu Dekan 1 pada tahun 1982 hingga 1996 dan pada akhirnya menjabat dekan pada tahun 1996 hingga 1999 di fakultas dan universitas yang sama. Beliau memasuki masa pensiun sebagai guru besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia pada tahun 2005, tetapi masih diberi tugas sebagai promotor konsultan dan penguji di beberapa perguruan tinggi, termasuk menjadi konsultan badan bahasa. Supardi Djoko Damono pernah menjabat Direktur Pelaksana Yayasan Indonesia Jakarta 1973 hingga 1980. Redaksi majalah Sastra Horizon pada tahun 1973, sebagai Sekretaris Yayasan Dokumentasi Sastra HB Jasin sejak 1975, sebagai anggota Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 1977 hingga 1979, sebagai anggota redaksi majalah Pembinaan Bahasa Indonesia Jakarta sejak 1983, sebagai anggota Badan Pertimbangan Pembukuan Balai Pustaka Jakarta sejak 1987, sebagai Sekretaris Yayasan Lontar Jakarta sejak 1987, dan sebagai Ketua Pelaksanaan Pekan Apresiasi Sastra 1988. Pada tahun 1988 berhasil diumumkan nama organisasi yang didirikannya, yaitu Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia. Peranan Supardi Djoko Damono dalam kehidupan sastra Indonesia sangat penting. Ateu dalam bukunya Sastra Indonesia Modern 2 tahun 1989 menyatakan bahwa Supardi adalah seorang cendekiawan muda yang mulai menulis sekitar tahun 1960-an. Karya-karya sajaknya yaitu Dukamu Abadi pada tahun 1969, Mata Pisau pada tahun 1974, Akuarium pada tahun 1974, Perahu Kertas pada tahun 1983, Sihir Hujan pada tahun 1984, Hujan Bulan Juni pada tahun 1994,
arloji pada tahun 1998, ayat-ayat api pada tahun 2000, mata jendela pada tahun 2000, ada berita apa hari ini, dan sastro pada tahun 2003, dan sajak kolam pada tahun 2009. Terdapat karya lainnya yaitu Sosiologi Sastra, sebuah pengantar ringkas pada tahun 1978, novel sastra Indonesia sebelum perang pada tahun 1979, Kesusastraan Indonesia Modern beberapa catatan pada tahun 1999, novel Jawa tahun 1950-an, Telaah Fungsi, Isi, dan Struktur pada tahun 1996, Politik, Ideologi, dan Sastra Hibrida pada tahun 1999, Sihir Rendra, Permainan Makna pada tahun 1999, dan Puisi Indonesia Sebelum Kemerdekaan. Sapardi Djoko Damono menerjemahkan beberapa karya sastra asing ke dalam bahasa Indonesia. Hasil terjemahan tersebut antara lain Puisi Brasilia Modern, George Siveris, Sepilihan Sajak, Puisi Cina Klasik, Puisi Klasik, Saka Kuntala, Dimensi Mistik dalam Islam karya Anne Marie Skimel, Afrika yang Resah atau Song of Lowino, dan Song of Okol oleh Okot P. Bitek, Duka Cita bagi Elektra, Amarah 1 dan 2, dan sebagainya.